Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan segala bentuk macam kenikmatan kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak sekalian, saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita, yaitu membahas kitab Ad-Durarul Bahiyah yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Nah, di info kita katakan pembahasan wadiah ya. Ternyata ketika Anda murojaah lagi kayaknya udah dibahas. Wadiah itu sudah dibahas ya. Jadi kita langsung masuk ke poin selanjutnya, yaitu tentang masalah ghasab ya. Apa itu ghasab? Ya, beliau mengatakan di sini Kitabul Ghasbi. Kitabul Ghasbi itu kitab pembahas tentang masalah ghasab. Ghain, shad dan ba. Ghasab ya, ghasaba. Nah, apa itu ghasab? Ghasab itu kata para ulama adalah al-istila'u ala haqqi ghairihi qahran bi ghairi haqqin. Al-istila'u ala haqqi ghairihi qahran bighairi haqqin. Ya, kalau kita terjemahkan secara bahasa, ghasab itu artinya adalah merampas atau merampok harta orang lain. Ya, merampas atau merampok harta orang lain. Yang mana tadi ulama mengatakan adalah al-istila al-haqqi ghairihi, yaitu seorang menguasai hak orang lain qahron, dengan cara paksa, artinya diambil oleh dia, bighairi haqqin, dengan tanpa hak ya. Jadi maknanya samalah ya, merampok atau merampas harta orang lain dengan apa? Cara paksa ya. Nah, ya mungkin ya secara bahasa Indonesia juga dikatakan maling, Pak ya. Cuma beda antara ghasab ini, merampok atau merampas harta orang dengan terang-terangan dengan paksa ini, dengan maling yang bahasa Arabnya sariqah. Sariqah yang hukumannya potong tangan, Pak ya, ikhwan sekalian. Nah, kalau sariqah, maling yang sifatnya yang hukumannya dipotong tangan, itu adalah mencuri barang yang disimpan oleh si pemiliknya ya. Adapun orang yang merampok atau merampas, itu hukumannya bukan dipotong tangan. Mencuri yang hukumannya dipotong tangan itu adalah yang sifatnya diam-diam. Ada seorang masuk ke rumah kita, harta kita simpan di lemari emas misalnya. Dia masuk rumah, ngendap-ngendap, diambilnya. Nah, ini yang namanya sariqah bahasa Arabnya, yang hukumannya kata Allah adalah dipotong tangan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Nah, itu yang sifatnya mencuri diam-diam. Adapun merampok, merampas secara terang-terangan, termasuk nyopet dan seterusnya ya, maka ini masuk dalam masalah ghasab ya, yang mana hukumannya tidak ada dijelaskan secara detail oleh Allah dan Rasulnya ya, cuma dikembalikan kepada hakim. Ini yang dinamakan dengan ta'zir. Jadi tidak ada hukum hudud, yang ada adalah hukum
ta'zir, terserah mau dihukum apa oleh pemerintah, ya, sesuai ijtihad mereka. Wallahu alam bissawab. Baik. Beliau mengatakan di sini, ya, kenapa ini dibahas oleh beliau? Karena ini berhubungan dengan harta, ya, tentunya mengambil harta orang, merampas harta orang tanpa cara yang benar. Nah, maka beliau sampaikan di sini karena muamalah, ya, masih masuk dalam muamalah, dan ini muamalah yang diharamkan karena merampas harta orang, mengambil harta orang tanpa hak, tentunya ini sesuatu yang diharamkan, ya, di dalam syariat Islam. Beliau mengatakan di sini, ya'thamul ghasibu wa yajibu alaihi raddu ma akhadha. Yang pertama beliau katakan adalah ya'thamul ghasib, orang yang merampok, yang merampas harta orang lain dengan cara yang batil, ini berdosa, kata beliau. Ya, orang yang melakukan ghasab ini berdosa. Ya, kenapa? Karena dia mengambil harta orang lain tanpa hak atau dengan cara yang batil. Bukankah dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat Al-Baqarah 188, Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta, ya, kalian, maksudnya harta saudara kalian, di antara kalian dengan cara yang batil. Di antaranya adalah dengan cara ghasab ini, ya, merampas atau merampok. Begitu juga dalam surat An-Nisa sama bunyinya, "Wala ta'kulu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Wahai orang-orang beriman, kata Allah, janganlah kalian memakan harta sesama kalian, ya, dengan cara yang batil kecuali dengan cara jual beli, tijarah, ya, saling ridho. Adapun merampok, merampas, ini tidak boleh. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibatin min nafsi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keikhlasan dari diri dia, dia ngasih dengan ridho dia. Ya, kalau dia enggak ridho diambil, maka ini jelas haram. Nah, ghasab termasuk dalam hadis ini berarti, ya. Allahu a'lam bissawab. Dan para ulama sepakat bahwasanya ghasab ini merampok, merampas harta orang lain, mencopet dan seterusnya, ini adalah suatu hal yang haram, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini termasuk dosa besar. Sepakat ulama haramnya ghasab ini. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan boleh merampok, merampas, enggak boleh, kecuali merampas hartamu musuh dalam peperangan. Nah, ini beda lagi, ghanimah namanya, ya. Itu memang diperbolehkan. Adapun merampas harta orang-orang yang haram untuk kita ambil hartanya, orang muslim atau orang kafir yang zimmi, ya, yang tidak berperang sama kita, maka ini hukumnya haram. Dalilnya tadi Quran, hadis, dan juga sepakat para ulama. Bahkan di dalam sebuah hadis, ya, ikhwan sekalian, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah pernah bersabda, la ya'khudhanna ahadukum mata'a akhihi jaddan wala la'iban. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian mengambil barang saudaranya, baik ngambilnya serius, benar-benar ngambil, atau main-main. Antum main-main saja ngambil harta orang lain, kepemilikan orang lain, barang orang lain, itu udah nggak boleh. Ya, ada teman antum ambil penanya, main-main, ya, antum sembunyikan penanya, masukkan dalam tas antum. Dia bercarian, nyari nggak ketemu, ya, sampai akhirnya dia ya, sampaikan, siapa yang lihat pena saya? Ya, sudah dia mau putus asa baru antum kasih, ini, anak main-main tadi. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyembunyikan sendal teman antum, ya kan? Dia mau pulang dari masjid, sendalnya hilang, antum sembunyikan. Ya, main-main, nggak boleh main-main. Dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza akhadha ahadukum 'asa akhi falyaruddaha alaihi. Apabila salah seorang di antara kalian mengambil tongkat temannya, saudaranya, maka hendaklah dia kembalikan. Di sini disebutkan tongkat, ya, maksudnya kepada barang-barang sepele lainnya. Ya, seperti yang tongkat dan yang barang-barang sepele lainnya, meskipun dianggap kecil, tetap tidak boleh diambil, ya. Jadi main-main aja nggak boleh, apalagi memang merampas dengan ya serius seperti itu, benar-benar ngambil, jelas diharamkan di dalam Islam. Jadi haram dan berdosa, jelas berdosa, kata beliau. Wa yajibu alaihi raddu ma akhadha. Dan wajib bagi orang yang mengambil harta orang lain untuk mengembalikannya.
Kalau antum mengambil barang saudara antum, ya wajib bagi antum untuk mengembalikannya. Wajib, tidak diperbolehkan antum ambil, antum makan, antum jual dan seterusnya, tidak diperbolehkan. Tadi kata Rasulullah tadi, barang siapa mengambil tongkat saudaranya, maka hendaklah dia kembalikan. Ini juga sepakat, ulama sepakat bahwasanya orang yang mengambil barang saudaranya, ya, maka dia wajib untuk mengembalikannya. Sepakat ulama. Ya, jadi kalau antum pernah ngambil barang orang, kembalikan ikhwan. Jangan sampai enggak dikembalikan, karena kalau sudah berhubungan dengan hak orang lain, ini berat. Ya, di akhirat itu enggak ada lagi bisa membayar dengan duit, dengan emas perak, dengan harta, enggak ada lagi. Kalau sampai antum mati tidak mengembalikan barang yang pernah antum ambil, nanti pahala antum akan diambil sama orang yang antum zalimi. Ya, diambil sama dia. Kalau antum sudah habis pahalanya, dosa dia dilempar ke antum. Ya, ini bahaya dalam masalah hubungan sesama makhluk. Kalau dosa kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kesalahan kepada makhluk, makhluk itu sifat aslinya enggak mau memaafkan, benar enggak? Sulit memaafkan. Ya. Kadang-kadang kita sudah minta maaf saja dia enggak maafkan, apalagi kita enggak minta maaf, enggak kita kembalikan harta yang sudah kita ambil dari dia. Hati-hati, ya. Nah, yang lebih parah kalau harta yang dirampas itu berupa tanah. Wah, ini ada dalilnya khusus. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, ya, yang sahih, beliau mengatakan, man zalama shibran minal ardi tawwaqahu Allahu min sab'i aradin. Barang siapa yang menzalimi saudaranya, mengambil tanah saudaranya satu jengkal, patok antum geser satu jengkal, maka Allah akan kalungkan pada dia di hari kiamat 7 lapis bumi. Silakan dipikul, nggak ada yang sanggup, ya. Silakan pikul 7 lapis bumi. Maka hati-hati dengan masalah tanah. Merampas tanah orang ini lebih berbahaya. Ya, wallahu alam bissawab. Kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan, jadi pertama berdosa merampas harta orang itu, yang kedua wajib kita mengembalikan barang yang pernah diambil, ya. Kemudian mengatakan wala yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibatin min nafsih, dan tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keriduan dirinya, keikhlasan diri dia. Ini tadi sudah kita bacakan hadisnya, ya. Lalu beliau lanjutkan lagi walaisa li irqin zalimin haqqun, dan tidak ada hak bagi orang yang menanam sebuah tanaman di tanah orang lain. Ya, jadi kalau antum nggak punya tanah tapi pengen bercocok tanam, antum lihat ada tanah nganggur, nggak dipakai oleh orang yang punya, oh sudah, daripada nganggur saya bercocok tanam saja, nggak izin. Ya, daripada tanah ini nganggur, sudah ijtihad batil ini namanya. Ya, wah ini kayaknya daripada nggak dipakai kan mubazir, Ustaz. Ya sudah, kita bersihkan, ya, dibersihkan, kemudian antum tanam ubi atau tanam yang lainnya seperti itu, tidak diperbolehkan, haram. Kata Rasulullah SAW, laisa li irqin zalimin haqqun, tidak ada hak bagi orang yang menanam suatu tanaman di tanah orang lain, tidak boleh. Ya, dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man zara'a fi ardi qaumin bighairi idznihim falaysa lahu min az-zar'i syai'un. Barang siapa yang menanam, ya, sebuah tanaman di tanah milik suatu kaum tanpa izin mereka, maka tidak ada hak bagi dia untuk menikmati hasil dari tanaman tersebut. Tidak boleh, tidak diperbolehkan. Jadi kalau antum nanam ubi misalnya di tanah orang lain, jadi punya siapa? Yang punya tanah lah. Ya, antum nggak punya hak nanam di situ. Antum nggak punya hak untuk mengambil hasil dari yang antum tanam, meskipun yang nanam antum. Ya, meskipun yang nanam adalah antum, tidak diperbolehkan antum memanfaatkannya. Ya, salah antum kenapa nanam di tanah orang. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa man zara'a fi ardi qaumin bighairi idzin falaysa lahu min az-zar'i syai'. Ini pengulangan dari hadis tadi. Itu kata beliau, barang siapa yang menanam di tanah suatu kaum tanpa izin mereka, maka tidak ada hak bagi dia untuk memanfaatkan hasil dari tanaman tadi. Ya, kecuali izin. Kalau izin, sudah izin, minta izin sama yang punya tanah, diizinkan, silakan, Pak. Ya, baik diizinkan antum minjem tanah dia, atau dengan cara misalnya bagi hasil muzaraah. Nah, kita jelaskan muzaraah, ya, dia punya tanah, antum yang bercocok tanam misalnya, nanti bagi hasilnya ketika sudah dijual dan seterusnya.
ini tidak diperbolehkan, ataupun ya nggak dijual ya, intinya bagi hasil. Misalnya sudah nanam ubi, dapat ubinya 1 kuintal, bagi 50 kilo sewang misalnya, itu diperbolehkan. Tapi kalau tanam tanpa izin dari yang punya tanah, maka tidak diperbolehkan. Ini banyak terjadi di negeri kita, ya, kayak nggak ada dosa dia ke tanah orang, dia tanamkan ya. Lama-lama kalau orang yang punya tanah itu nggak ngurus, dia ngaku itu tanah dia. Ajib kan ini orang Indonesia ini, luar biasa. Ya, dia tanah orang nganggur dibikin oleh dia apa, lapak-lapak jualan, bener apa? Nanti mau dikusur, oh enggak, ini kan saya sudah bikin apa, warung. Siapa yang nyuruh antum bikin warung di situ? Tanah antum bukan kok antum bikin warung di situ. Ini kan nggak masuk akal. Haram antum bikin apa namanya, lapak-lapak, warung-warung kecil tanpa izin dari yang punya tanah. Kemudian antum apa, jualan hasil antum itu, hati-hati. Ya, karena antum mendapatkan dari cara yang haram, mencaplok tanah orang tanpa hak. Ya. Nah, ini juga apa namanya, harus kita cermati bersama. Jadi jangan asal-asal buka lapak-lapak, warung-warung di tanah orang, nggak boleh. Izin dulu sama yang punya tanah. Ya, hati-hati nanti harta yang antum dapatkan itu tidak halal, ikhwan. Allahu a'lam bissawab. Baik. Nah, termasuk kesalahan juga adalah berjualan di mana ya, kalau memang di fasilitas umum, tanah lapang yang memang bukan milik siapa-siapa, fasilitas umum misalnya ya di kalangan ya seperti itu, memang diperbolehkan, memang kita berjualan nggak masalah. Intinya lapangan atau fasilitas umum ya punya negara misalnya diperbolehkan, ya nggak masalah. Cuma yang perlu diperhatikan, kalau satu tempat itu digunakan untuk suatu keperluan, contoh trotoar ya. Trotoar itu betul fasilitas umum, bukan punya siapa-siapa, betul. Tapi digunakan, dibikin trotoar itu untuk apa, Pak? Jalan kaki. Antum buka lapak di trotoar, tidak boleh. Menzalimi orang lain. Ya, ini sering Anda sampaikan kepada para ikhwan yang khususnya yang sering ngobrol ya seperti itu, tidak diperbolehkan. Antum buka lapak di trotoar, di pinggir jalan. Ya, jalan itu tempat kendaraan bermotor. Ya, tidak boleh. Maka carilah tempat yang benar kalau mau berjualan. Ya, nah, ini banyak terjadi. Mohon diperhatikan ikhwan. Ya, jadi pantaslah antum misalnya berjualan tahun-tahun nggak kaya-kaya, ya nggak berkah seperti itu. Maka tidak akan bisa jadi orang kaya. Kalaupun banyak hartanya, cepat habisnya ikhwan. Jadi carilah yang berkah, meskipun sedikit tapi berkah. Allahu a'lam bissawab. Baik, kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man gharasa fi ardi ghairihi gharsan rafa'ah." Barang siapa yang menanam juga di tanah orang lain, ya, maka hendaklah dia cabut itu tanaman. Cabut. Ya, kalau sudah besar tanaman ditebang. Kalau apalagi apa namanya, ya tambah lagi sudah ketahuan disuruh oleh yang punya tanah, ya dicabut. Kalaupun nggak ketahuan, sudah terlanjur, kemudian kemarin belum tahu hukumnya, nanam saja seperti itu. Kemudian sekarang baru belajar, oh nggak boleh, dicabuti sekarang. Ya, yang sudah besar ditebang. Kemarin apa, bikin lapak jualan di tanah orang, nah, sekarang tahu nggak boleh, sudah jualan tempat lain. Insya Allah Allah kasih jalan keluar. Ya, Rasulullah pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Percaya, bukankah kita sering mendengarkan atau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar untuk dia, berikan jalan keluar untuk dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih dia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Bertakwa kepada Allah dengan cara menjauhi hal-hal yang dilarang, ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan, wala yahillul intifa'u bil maghsub, dan tidak halal ya memanfaatkan harta yang dirampas, yang dirampok, yang antum ambil tanpa hak tadi. Nggak diperbolehkan merampok tanah orang, dimanfaatkan tanahnya untuk buka ruko, haram. Nggak boleh dimanfaatkan untuk cocok tanam, tidak boleh. Ya, mengambil apa namanya kendaraan orang, ya, merampok kendaraan orang dipakai untuk ngojek misalnya, haram, tidak diperbolehkan dimanfaatkan. Intinya barang yang dihasilkan dengan cara merampok, ya, maling, mencuri, itu
tidak boleh dimanfaatkan, ya. Nah, begitu juga nggak boleh dijual, tidak diperbolehkan. Kemudian beliau mengatakan, melanjutkan perkataan beliau, ini poin terakhir, kata beliau, wa man atlafahu fa'alaihi mithluhu aw qimatuhu. Barang siapa yang merampok, mencuri, mengambil harta orang lain, kemudian dia merusaknya, maka wajib bagi dia untuk mengganti dengan yang semisal atau yang seharga, atau diganti dengan harganya. Ya, kalau tadi ada seorang mengambil harta orang lain, kemudian harta itu masih belum diapa-apakan oleh dia, maka wajib dia kembalikan itu harta. Tadi sudah kita jelaskan, Pak, ya. Diambil misalnya motor punya orang, belum sempat dia apa-apakan, dia tobat, dia kembalikan tuh motor. Ya, ngambil HP orang, ngambil duit orang, kembalikan. Kalau belum dia gunakan, masih ada barang tersebut. Tapi kalau barangnya sudah lenyap, ya, dia sudah dijual atau barang tersebut rusak dan seterusnya, intinya udah nggak ada lagi, maka wajib ganti dengan yang semisal. Kalau ada yang semisal, kalau nggak ada yang semisal, ganti harganya, berapa harganya. Ya, kalau ada yang semisal, ganti yang semisal. Yang diambil motor misalnya merek ini, ya ada yang semisal dengan itu, diganti dengan yang itu. Kalau tidak ada yang semisal, maka ganti harganya. Berapa harganya? 7 juta, ganti. Ya, intinya diganti, ikhwan. Hati-hati dengan masalah harta berhubungan dengan sesama manusia. Nah, dalilnya apa? Diperbolehkan dengan yang semisal atau yang seharga, yaitu sebuah kisah yang mungkin pernah kita dengarkan. Ya, terkala Rasulullah SAW pernah diberi makanan oleh salah seorang istri beliau di sebuah nampan. Ya, jadi seorang istri beliau pernah memberikan makanan kepada Rasulullah SAW di nampan. Ya, kemudian dilihat oleh Aisyah, cemburu. Biasa wanita, ya, cemburu seperti itu. Kalau antum punya istri lebih dari 3 beda 1, ya, lebih dari 1, ya, satunya ngasih makanan, satunya cemburu. Ya, nah Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu. Maka ketika melihat nampan itu, pukulnya pakai tangannya, kemudian nampannya terjatuh. Ya, makanannya tumpah, nampannya pecah. Kata Rasulullah SAW apa? Kata beliau, at-ta'amu bit-ta'am, kata beliau. Makanan diganti dengan makanan. Wa ina'un bi ina. Nampan diganti dengan nampan. Ya, intinya ganti. Kalau merusak itu diganti. Ya. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Syaukani tentang masalah ghasab. Kita lanjut pembahasan berikutnya. Saya mengatakan Kitabul Itqi. Pembahasan berikutnya tentang masalah al-itqu. Apa itu al-itqu? Ain, ta, qaf. Ain, ta, dan qaf. Itqu. Al-itq. Ya. Apa al-itqu itu? Itqu itu adalah memerdekakan budak, Pak. Kawan sekalian, memerdekakan budak. Nah, ini juga dibahas oleh beliau karena ini berhubungan juga dengan muamalah. Sebagian ulama menyebutkan pembahasan itq ini, pembebasan budak ini, di akhir kitab fikih. Sebagian ulama, ya. Tapi ada yang memasukkan juga di pembahasan fikih muamalah. Ini seperti Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala. Nah, karena ini juga berkaitan dengan muamalah antara manusia dengan orang lain, khususnya dengan budak yang dia miliki. Sebenarnya pembahasan ini di zaman sekarang tidak terlalu urgent. Kenapa? Karena tidak adanya perbudakan, ya. Tapi sebagai wawasan saja kita pelajari, insyaallah. Kita baca sama-sama, Pak, ya. Nanti kalau di suatu saat di akhir zaman nanti ada perbudakan lagi, kita udah ada bayangan. Wah, ini hukumnya. Gimana memerdekakan budak itu, hukumnya gimana? Nah, ini ada sudah kita ilmunya sedikit, ya. Wallahu a'lam. Beliau mengatakan di sini afdhalur riqabi anfasuha. Sebaik-baik budak yang dimerdekakan adalah yang paling mahal harganya. Paling mahal harganya, ya. Paling mahal harganya. Makin mahal budak itu, makin afdal untuk dimerdekakan. Ya, untuk punya duit miliaran, cari budak-budak yang mahal. Oh, ini budak ini berapa harganya? Misalnya budaknya ini kalau laki-laki dia badannya kekar, ya, kalau disuruh-suruh kuat, penampilannya tampan juga misalnya, wah, dibeli berapa? 500 juta misalnya. Wah, itu beli, merdekakan. Ya, itu lebih bagus seperti itu, ya.
Allahu a'lam. Misalnya dia juga sudah muslim, tentunya sudah muslim ya, dimerdekakan. Tayyib. Dan memerdekakan budak ini adalah salah satu bentuk ibadah, Pak. Memerdekakan budak itu salah satu ibadah, dan banyak hadis-hadis ya, bahkan ayat-ayat Quran ya, yang menganjurkan kita untuk memerdekakan budak. Ya, ada sifatnya memerdekakan budak itu karena untuk bayar kafarah, Pak. Ya, dan ini banyak. Contohnya apa? Kafarah yang salah satu pilihannya memerdekakan budak. Apa contohnya? Iya, berhubungan intim di bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan. Yang diingat jimaknya aja. Enggak. Ya, itu diantaranya ya, berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Kafarahnya salah satunya memerdekakan budak. Contoh lainnya adalah membunuh nggak sengaja. Ya, kalau antum membunuh tidak sengaja, misalnya apa, lagi naik mobil, tiba-tiba ada orang nyebrang, tertabrak, meninggal, nggak sengaja. Itu salah satu kafarahnya kafarahnya adalah memerdekakan budak. Selain bayar diat juga, bayar diat sekaligus juga bayar kafarah. Ya, memerdekakan budak. Begitu juga zihar, sudah kita jelaskan zihar ya. Zihar itu seorang suami berkata kepada istrinya, kamu seperti punggung ibuku. Itu juga memerdekakan budak ya. Sumpah, bersumpah, kemudian kita membatalkan sumpah tersebut, itu juga memerdekakan budak ya. Banyak sekali dosa-dosa yang kalau kita kerjakan, cara bayar kafarahnya adalah memerdekakan budak. Nah, ini dalil berarti memang Allah itu sangat menginginkan kita ini memerdekakan budak. Jadi kalau salah kalau ada orang mengatakan Islam ini benar-benar ingin orang-orang itu jadi budak, enggak. Bahkan di dalam Islam kita dianjurkan untuk memerdekakan budak. Terlebih lagi budak-budak yang muslim, yang beriman. Ya, kalau dia kafir ya jadikan budak aja lah. Suruh-suruh ini, suruh-suruh itu. Nanti kalau dia masuk Islam, nah itu dimerdekakan. Itu dimerdekakan ya. Wallahu a'lam bissawab. Dan ada beberapa orang budak. Budak harganya 100 juta. Patungan 50 juta beli seorang budak. Artinya budak ini punya dua orang. Ya. Punya dua orang seperti itu. Sebagian punya Kak Teno, sebagian punya Kak Hadi. Gimana? Oh, ternyata Kak Teno pada suatu hari ingin memerdekakan bagiannya. Dia katakan, nah, bagian saya 50% dari budak ini saya merdekakan. Bisa nggak? Bisa. Budak ini dalam bahasa Arab dinamakan dengan muba'ab, separuh, merdeka separuh, seperti itu. Ya, artinya dia nggak lagi budaknya Kak Teno, cuma separuhnya itu budak dari Kak Hadi, seperti itu ya, bisa. Nah, berarti kalau cuma memerdekakan separuh, nah, kita juga dibebaskan dari api nerakanya separuh, ya. Nah, kalau satu orang budak full kita merdekakan, nah itu ganjarannya juga dibebaskan dari api neraka full badan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Dan ada hadis-hadis yang serupa dengan hadis ini. Intinya di antara fadilah keutamaan memerdekakan budak, kita akan dibebaskan dari azab
api neraka. Jadi besar pahalanya ya, ibadah yang besar. Nah, yang paling afdal tadi kata beliau adalah yang paling mahal harganya. Makin mahal harganya, makin afdal untuk dimerdekakan. Kita lanjutkan, beliau mengatakan wa yajuzul itqu bi syartil khidmati wa nahwiha. Dan diperbolehkan memerdekakan budak dengan syarat khidmah. Khidmah itu membantu kita ya. Jadi boleh kalau ada seorang tuan yang ingin memerdekakan budaknya tapi dia bersyarat ya, kamu saya merdekakan tapi syaratnya kamu jadi pembantu saya ya. Enggak budak lagi, bukan budak, cuma membantu saya ya. Beda Pak, kalau budak itu kan hartanya punya kita tuannya. Tapi kalau cuma pembantu enggak, hartanya berarti kita punya dia, seperti itu. Enggak boleh kita jual lagi. Kalau budak kan boleh diperjualbelikan, ya. Kalau budaknya wanita boleh digauli seperti itu. Tapi kalau dia sudah dimerdekakan, ya, enggak bisa lagi, ya. Nah, tapi boleh kita kasih syarat. Syaratnya apa? Kamu jadi pembantu saya. Sampai kapan? Seumur hidup, misalnya, ya. Boleh, yang penting merdeka. Meskipun jadi pembantu tetap merdeka, lebih nikmat daripada menjadi seorang budak ya. Diperbolehkan kata beliau di sini ya. Beliau berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya ya, dari hadis Safinah bin Abdurrahman. Hadis Safinah bin Abdurrahman, beliau mengatakan a'taqatni Ummu Salamah. Saya dimerdekakan oleh Ummu Salamah, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syaratat alayya an akhduma an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Ummu Salamah memberikan syarat kepadaku kalau saya dimerdekakan agar saya menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama Rasulullah masih hidup. Ya. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari. Ya, artinya beliau ini menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh ya. Allahu a'lam. Dan ini sepakat ulama. Ditambah lagi memang ada dalil yang mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim itu tergantung dengan syarat yang mereka sepakati. Kalau disyaratkan dan sepakat, ya alhamdulillah boleh, tidak masalah. Kemudian beliau mengatakan lagi waman malaka rahimahu utiqa alaihi. Nah, hukum yang berkaitan dengan memerdekakan budak berikutnya adalah kata beliau, barang siapa yang memiliki orang yang punya hubungan rahim dengan dia, ya, maksudnya budaknya itu adalah keluarganya, ya, kakaknya, adiknya, seperti itu, apalagi anak dan orang tua, jelas intinya yang punya hubungan rahim dengan dia, maka otomatis dia merdeka, otomatis merdeka. Ya, misalnya ada dua orang kafir, ya, kemudian dua-duanya diperbudak karena kalah perang, diperbudak misalnya. Kemudian salah seorangnya masuk Islam, kemudian dia merdeka misalnya, kemudian dia merdeka. Nah, karena dia sudah merdeka, akhirnya dia punya harta, saudaranya tadi masih budak, maka dia beli, dibeli oleh dia. Ketika sudah dibeli oleh dia, otomatis merdeka meskipun dia belum memerdekakan. Kenapa? Karena ada hubungan rahim. Itu maksudnya, Pak. Jadi barang siapa yang dia menjadi tuan dari seorang budak, yang mana budak tadi adalah kerabat dia, maka otomatis merdeka. Dalilnya adalah sebuah hadis ya di dalam kitab Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah pernah bersabda, "Man malaka dzarahimin muharramin fahuwa hurrun." Barang siapa yang memiliki ya budak yang merupakan kerabat dia yang punya rahim, hubungan rahim dengan dia, maka dia merdeka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama ya. Nah, makanya ulama juga berselisih tentang hal ini ya. Kalau yang dimiliki adalah ibu dan bapak, ini jumhur mengatakan dia merdeka ya, dia merdeka. Tapi kalau bukan ibu dan bapak, bukan orang tua, cuma saudara seperti itu atau yang lainnya yang memiliki hubungan kekerabatan, maka ulama khilaf juga, sebagian mengatakan tidak merdeka kalau cuma saudara. Kalau orang tua baru merdeka otomatis, tapi kalau saudara tidak ya. Ini pendapat
Imam Syafi'i. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i dan yang lainnya. Allahu a'lam bissawab. Tapi pendapat yang lebih kuat insyaallah adalah pendapat yang mengatakan merdeka. Karena berdasarkan hadis tadi, ya. Berdasarkan hadis ini. Nah, meskipun hadis ini dipersisikan oleh para ulama, tapi sebagian ulama ada yang mensahihkannya, ya. Sebagian ulama ada yang mensahihkan hadis tersebut. Allahu a'lam bissawab. Kemudian pembahasan berikutnya beliau mengatakan waman mathala, ya, waman mathala bimamlukihi fa'alaihi an yu'tiqahu. Barang siapa yang menghukum budaknya dengan hukuman fisik, barang siapa yang menghukum budaknya dengan hukuman fisik, dipukul, dicambuk, ya, itu hukuman fisik, atau yang lebih berat dari itu misalnya dilukai, maka wajib bagi dia untuk memerdekakan budaknya tadi, ya, wajib bagi dia untuk memerdekakan budaknya tadi, ya, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari jalur sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah bersabda, man laqama mamlukahu aw darabahu fakaffaratuhu an yu'tiqahu. Barang siapa yang menampar budaknya atau memukulnya, ya, maka kafarahnya adalah dia memerdekakan budak tadi. Jadi kafarahnya adalah dia memerdekakan budaknya tadi. Karena nggak boleh menzalimi budak, Pak. Betul, budak itu milik tuannya. Tuannya berhak untuk nyuruh dia ini dan itu. Boleh menjualnya, harta budaknya punya dia, betul. Tapi tidak boleh menzaliminya. Ya, bahkan banyak atau ada hadis-hadis yang Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bermuamalah, bergaul dengan budak itu seperti kita bergaul dengan saudara sesama muslim, ya. Tidak boleh dizalimi, tidak boleh disakiti. Maka kalau ada seorang yang menzalimi budaknya, memukul dengan fisik, hukuman fisik, ya, menzalimi dengan sifatnya fisik, maka kafarahnya kalau dia mau diampuni oleh Allah dosanya, dia merdekakan budak itu, dia merdekakan budak tersebut, ya. Allahu a'lam bissawab. Nah, kalau dia enggak mau, kata Imam Syaukani, wa illa a'taqahul imamu awil hakim. Kalau dia enggak mau memerdekakan, maka penguasa, pemimpin yang memerdekakan budak tadi, ya, hakim seperti itu. Oh, ketahuan ini tuannya ini menzalimi budaknya, memukulnya, ya, mencambuknya dan seterusnya. Dia nggak mau merdekakan, maka berhak seorang hakim untuk memanggil dia, merdekakan. Nggak mau, sudah, kamu merdeka. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, ya, tentang seorang budak yang dizalimi oleh tuannya seperti itu, maka Rasulullah SAW bertanya, alayya birrajul falam yaqdir alaihi. Mana budak tuannya tadi? Datangkan, kata Rasul. Sudah dicari-cari nggak ketemu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda kepada budak tadi, idhab fa antahur, pergilah kamu merdeka. Karena Rasulullah pada waktu itu penguasa, pemimpin, beliau yang merdekakan. Ya. Jadi ini kafarah, ganjaran bagi orang yang menzalimi budaknya, ya. Memang masalah ini masalah khilafiyah, tapi insyaallah ini pendapat yang lebih kuat yang dipilih oleh Al-Imam Syaukani ini berdasarkan tadi hadis riwayat Muslim tadi. Jelas Rasulullah mengatakan barang siapa yang memukul budaknya, maka kafarahnya adalah dia merdekakan budak tersebut. Allahu a'lam bissawab. Kemudian beliau mengatakan wa man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin dhamina li syurakaihi nasibahum ba'da taqwim wa ila utiqa nasibuhu faqat wa yastas'i al-'abdu. Barang siapa yang memerdekakan bagiannya dalam syirkah, seperti yang kita jelaskan tadi. Kalau ada seorang budak itu milik dua orang, karena dibeli oleh dua orang ini secara patungan, ya. Kemudian salah seorang dari yang punya budak ini memerdekakan bagiannya. Tadi contohnya Kak Teno sama Kak Hadi tadi, ya. Kak Teno sama Kak Hadi beli budak, kemudian Kak Teno merdekakan budaknya, ya. Maka
Kalau seandainya Kak Teno punya kemampuan, hendaklah beliau membayar bagian Kak Hadi agar budak tadi merdeka secara utuh kalau punya kemampuan. Ya, bagian saya merdekakan, sisanya berapa? 50 juta. Kak Teno bayar lagi agar dia merdekanya full. Tapi kalau nggak mampu, maka ya merdekanya separuh, mau nggak mau. Merdekanya separuh. Kalau seandainya budak tadi mau berusaha sendiri, dia memerdekakan dirinya, boleh. Ya, boleh. Dan Kak Hadi sini nggak boleh nolak. Karena dia sudah merdeka separuh, dia katakan, Pak, ya, saya mau memerdekakan yang separuhnya, Pak. Pokoknya saya mau kerja, nanti saya bayar. Oh, silakan. Nggak boleh nolak. Ini pendapat yang lebih kuat. Ada sebagian ulama mengatakan tetap Kak Hadi tadi boleh nolak karena itu bagian dia. Tapi pendapat yang lebih kuat, kalau sudah seperti itu nggak boleh nolak sudah. Karena Rasulullah SAW yang memberikan legalitas untuk hal tersebut. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man a'taqa syikhsan min mamlukin fa'alaihi khalasuhu fi mali, fa illam yakun lahu malun qawwama al-mamluki mata 'adrin summa istas'a fi nasibil ladzi lam yu'taq ghaira mashquqin alaihi." Kata Rasulullah, barang siapa yang memerdekakan bagiannya dari kepemilikan seorang budak, maka hendaklah dia berusaha untuk membayar sebagian yang lain kalau mampu, ya. Kalau dia nggak punya harta, maka hendaklah dihargai budak tadi separuhnya berapa, dan budak tadi yang berusaha nyari sendiri, ya, dia berusaha mencari sendiri untuk memerdekakan bagian dirinya yang belum merdeka tadi. Allahu a'lam. Itu pun kalau budaknya mau dan mampu. Kalau enggak, ya sudah, apa boleh buat, berarti merdekanya cuma separuh, Pak, ya. Wala yasihu, kemudian beliau lanjutkan pembahasan berikutnya, wala yasihu syartul wala li ghairi man a'taq. Nah, ini juga masalah memerdekakan budak. Ini pembahasan penting karena berkaitan dengan bukan hanya masalah ini, tapi berkaitan juga dengan masalah waris. Masalah waris. Apa itu? Di dalam hukum Islam, hukum fikih Islami, ya, kalau seorang tuan memerdekakan budaknya, Pak, maka si tuan tadi itu memiliki hak yang namanya hak wala. Dia punya hak yang namanya hak apa? Wala. Apa itu hak wala? Wala itu adalah sebuah hak yang dimiliki oleh tuan yang memerdekakan budaknya. Ya. Jadi walanya itu kepada dia. Apa tujuan dari wala ini? Manfaatnya apa? Manfaat dari wala ini, Pak, ya, kalau seandainya mantan budaknya tadi meninggal, ya, mantan budaknya tadi meninggal dan dia punya harta, sedangkan dia tidak punya ahli waris, maka si tuannya tadi yang sudah memerdekakan, yang punya hak wala tadi, bisa dapat harta warisan. Nah, makanya tadi ada kaitan dengan warisan tadi, ya. Pak Gaddafi punya budak, dia merdekakan, kamu merdeka, sudah. Nah, budak ini walaknya ke Pak Gaddafi, walaknya. Pak Gaddafi punya hak wala untuk orang tadi, budak tadi. Nah, kalau seandainya dia beberapa tahun kerja, menghasilkan uang seperti itu, ya, belum sempat menikah, mati, meninggal, dan nggak ada keluarga lain, keluarganya masih kafir karena dia kan orang tawanan, ya, masih kafir di negeri kafir sana. Ya, meninggal dia. Oh, dia bekerja selama 3 tahun. Berapa hartanya? Oh, banyak, 100 juta. Itu harta punya tuan yang merdekakan dia. Itu namanya wala, Pak. Ya, paham kira-kira, ya? Itu wala. Nah, kata Imam Syaukani, dan tidak sah, ya, memberikan persyaratan wala kepada orang yang tidak memerdekakan budak. Jadi wala itu dikasih kepada orang yang langsung memerdekakan budak. Kalau bukan dia yang merdekakan, nggak boleh dikasih ke dia. Ya, contoh, saya punya budak nih, ya, tapi saya nggak mau merdekakan, saya maunya saya jual, ya, maka saya jual budak ini kepada Jerry misalnya, ya, jadi mau beli budak, ya, saya jual, kemudian tapi saya syaratkan, jadi silakan antum beli. Ya, dan Jerry ini ingin memerdekakan budak tadi. Silakan antum beli, silakan antum merdekakan,
saya mau jual tapi syaratnya nanti walaknya ke saya ya. Syaratnya walaknya ke saya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ini syarat yang batil. Kenapa? Karena bukan saya yang merdekakan. Yang merdekakan adalah Jerry tadi, kan dia sudah beli, dia merdekakan, nggak boleh. Dan Jerry nggak usah iyakan syarat itu, syarat yang batil. Ya, tidak boleh diiyakan. Enggak, pokoknya saya beli, saya merdekakan, walaknya ke saya karena saya yang memerdekakan ya. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Itu kisah Barirah, Pak. Barirah ini seorang sahabiat wanita yang dia budak ya, yang mana pada suatu ketika dia ini pengen merdeka. Akhirnya dia ngomong ke tuannya untuk dimerdekakan. Tuannya nggak mau kecuali dengan dibayar. Maka dia siap. Ini boleh juga ya, kalau seorang budak ingin memerdekakan dirinya sendiri dengan cara dia bekerja dan tuannya membolehkan, ini bisa. Itu namanya mukatabah. Ini akan dibahas juga oleh beliau insyaallah. Mukatabah itu adalah budak yang ngomong ke tuannya, "Tuan, saya mau merdeka, nanti saya bayar, saya kerja cari duit, saya bayar." Tuannya mengatakan boleh. Nah, ini namanya mukatabah. Itu juga boleh. Kalau sudah lunas, disepakati harganya berapa, dibayar secara angsur, lunas, maka merdeka dia. Nah, Barirah ini melakukan mukatabah ini. Ya, tapi belum lunas, maka dia datang kepada Aisyah. Minta agar Aisyah untuk membeli dia. Karena mungkin agak berat dia bayar tiap bulan ya kan, atau beberapa lama seperti itu. Akhirnya Aisyah mau membeli. Ya, akhirnya Aisyah mau membeli Barirah ini. Ya, mau membeli Barirah. Barirah minta tolong sama Aisyah untuk dibeli dan dimerdekakan. Akhirnya Aisyah mau. Lalu Aisyah memberikan penawaran kepada tuan Barirah. Tapi tuannya Barirah tadi memberikan syarat. Silakan dibeli tapi walanya untuk kami. Maka diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah mengatakan Ma balu unasin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Apa maunya orang-orang ini? Memberikan persyaratan yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Ishtarata syartan laysa fi kitabillah, ya. Atau laysa fi kitabillah falaysa lahu. Maka barang siapa yang memberikan persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah, maka tidak sah. Ini syarat yang batil ya, meskipun 100 persyaratan tidak boleh iakan dijalani. Allahu a'lam. Kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Silakan azan dulu. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang masalah al-itq ini. Beliau mengatakan wa yajuzu tadbiru fayu'taqu bi mauti malikihi. Dan diperbolehkan ya memerdekakan budak dengan syarat tadbir. Apa itu tadbir, Pak? Tadbir itu adalah memerdekakan budak bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah dengan ketika tuannya mati. Contoh, tuannya mengatakan kamu merdeka ya, tapi nanti kalau saya mati. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Ya, kalau memang tuannya mengatakan seperti kamu merdeka nanti kalau saya mati, kemudian tuannya mati, maka dia otomatis merdeka. Budak tadi otomatis merdeka ya. Nah, wa idza ihtajal malik jazalahu bai'uhu. Akan tetapi kalau seandainya di tengah-tengah perjalanan waktu tuannya belum meninggal, ternyata tuannya tadi butuh uang ya, maka masih boleh tuannya tadi untuk menjual budaknya tadi. Kalau dia jual budaknya tadi, maka tadbirnya tadi batal. Ya, kamu merdeka kalau saya mati, boleh. Kalau kalau tuannya meninggal, ya, dan tidak ada pembatalan itu, maka dia merdeka. Tapi, ya, sebelum tuannya meninggal, tuannya katakan, ya mohon maaf karena saya butuh duit, saya jual kamu, maka batal tadi. Ya, nggak jadi merdeka dia, balik budak lagi. Ya, karena sudah pindah ke kepemilikan. Ya, dalilnya adalah sebuah hadis. Ya, hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah riwayat Bukhari Muslim, dikatakan bahwasanya anna rajulan a'taqa ghulaman fi duburin fahtaja fa'akhadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya seorang sahabat di zaman Rasulullah pernah memerdekakan budak dengan syarat seperti tadi. Ya, kamu merdeka tapi kalau saya mati. Ya, ternyata
belum dia meninggal dia butuh uang dan seterusnya, maka Rasulullah SAW mengambil budak tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, man yashtarihi minni, siapa yang mau beli budak ini dari saya. Artinya Rasulullah membolehkan untuk dijual lagi budak tadi. Nah kalau sudah dijual sudah batal tadi, ya batal untuk dimerdekakan tadi jadi batal ya. Allahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa yajuzu mukatabatul mamluk ala malin yu'addih. Nah ini yang kita singgung tadi, dan diperbolehkan bagi seorang budak untuk melakukan mukatabah. Apa tadi mukatabah, Pak? Seorang budak ngomong ke tuannya minta dimerdekakan dengan cara dia bayar ke tuannya. Ya, misalnya sepakat, ya tuan saya mau merdeka, kata tuannya silakan. Ya, tapi bayar 100 juta. 1 bulan 10 juta. 1 bulan 10 juta, 10 bulan lunas misalnya ya. Kalau budaknya merasa sanggup ya silakan dia kerja cari duit, dia bayar cicilan tersebut sampai lunas ya, sampai lunas. Nah kalau sudah lunas maka otomatis dia merdeka. Ini namanya mukatabah, boleh, dan ini juga dianjurkan. Dan ini juga dianjurkan di dalam Islam. Kalau kita merasa nggak bisa memerdekakan karena butuh dia, ya, tapi budaknya tadi mau bayar kita dan dengan uang tersebut kita bisa beli budak lain, boleh. Ya. Dalam surat An-Nur ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Dan lakukanlah akad mukatabah kepada budak-budak kalian kalau kalian mengetahui mereka ada kebaikannya. Jadi boleh, bahkan dianjurkan ya. Dianjurkan kalau budak kita minta untuk dimerdekakan, dia siap bayar, kita iyakan Pak. Ya, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayasiru indal wafa'i hurran, ketika lunas maka dia jadi merdeka. Wa yu'taku biqadri masallama wa idza ajaza an taslimi malil kitab ada fi riqi. Nah, kalau dia seandainya enggak bisa membayar, enggak bisa melunasi akad tadi, maka dia kembali jadi budak lagi. Ya, intinya harus lunas. Kalau belum lunas maka dia masih budak. Ya, bahkan dalam sebuah hadis itu dikatakan al-mukatabu, kata Rasulullah, abdun ma baqiya alaihi dirhamun. Mukatab, budak tadi yang dia sudah akad sama tuannya tadi, itu tetap budak meskipun hutangnya masih cuma 1 dirham saja, belum terbayar. Ya, dari 100 juta belum terbayar 1 juta, masih budak, harus dilunaskan. Kalau lunas baru dia merdeka. Wallahu a'lam. Terakhir pembahasan tentang masalah budak, beliau katakan di sini, wa man istaulada amatahu lam yahilla lahu bai'uha wa utiqat bi mautihi aw tukhayyiruhu li itqiha. Nah, pembahasan berikutnya adalah tentang ummul walad. Apa itu ummul walad, Bapak-bapak sekalian? Ummul walad itu adalah ibu dari anak kita. Maksudnya adalah budak yang kita miliki, wanita, lalu kita gauli, halal, boleh, ya, seorang tuan menggauli budaknya boleh. Kalau seandainya si budak tadi hamil, kemudian melahirkan seorang anak, maka budak tadi namanya ummul walad, ibu dari anak kita. Ya, nah hukum budak seperti ini dia punya hukum khusus. Apa hukum khususnya? Pertama, ya, kalau si tuannya meninggal dia otomatis merdeka. Ya, antum punya budak, antum gauli, dia melahirkan anak antum. Kalau antum merdeka dia otomatis, kalau antum meninggal dia otomatis merdeka. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man wati'a amatahu fawaladat lahu fahiya mu'taqatun an duburin minhu. Barang siapa yang menggauli budaknya, kemudian budak tadi melahirkan anak untuk dia, maka budak tadi merdeka kalau tuannya tadi mati, meninggal. Ya. Dalam riwayat lain Rasulullah pernah mengatakan a'taqatki waladuki, ya, atau a'taqaki waladuki, kepada seorang budak wanita, Maria, ya, Al-Qibtiyah, budak Rasulullah yang Rasulullah gauli dan kemudian melahirkan anak Ibrahim. Anak Rasulullah Ibrahim itu dari, bukan istri tapi budak beliau, Maria Al-Qibtiyah. Rasulullah bersabda kepada dia apa? A'taqaki waladuki. Engkau itu merdeka karena anakmu ini. Ya, ketika Rasulullah wafat, Maria otomatis merdeka, seperti itu. Ini namanya ummul walad. Ini hukum pertama.
Yang kedua, dia nggak boleh dijual. Kalau antum menggauli budak antum, dia melahirkan anak antum, nggak boleh lagi dijual dia. Ya, dan ini pendapat mayoritas ulama. Ini pendapat mayoritas ulama. Memang masalah khilafiyah di antara para ulama sahabat, ya, dari kalangan sahabat sudah khilafiyah. Umar bin Khattab mengatakan nggak boleh dijual, tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan boleh dijual. Masalah khilafiyah. Tapi pendapat yang lebih kuat insyaallah tidak boleh dijual, ya, karena ada beberapa hadis, ya, meskipun memang diperselisihkan ulama hadisnya sahih atau tidaknya, tapi ini dikuatkan dengan fatwanya Umar bin Khattab. Kalau berbeda Umar dan Ali, maka lebih dia dilakukan Umar, karena Umar lebih afdal daripada Ali bin Abi Thalib. Ditambah ini pendapat mayoritas ulama, ya. Jadi nggak boleh dijual, nggak boleh dijual. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian kata beliau tadi di sini, jadi tidak boleh dijual umul walad. Yang kedua, kalau tuannya meninggal tadi dia merdeka. Au tukhayyiruhu li'itqiha. Ya, atau umul walad tadi boleh langsung minta kepada tuannya untuk dimerdekakan. Ya. Tuan, saya kan sudah punya anak untukmu, ya. Kalau nunggu kamu mati kayaknya kelamaan. Ya, gimana merdekakan saja saya? Kalau katanya sudah kamu merdeka, maka boleh. Tidak masalah, ya, diperbolehkan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ini yang berkaitan dengan masalah fikih seputar memerdekakan budak, singkat saja, ya, karena kalau memang agak panjang pembahasan ini seperti itu, bisa dibaca di buku-buku fikih para ulama, ya. Tapi cukuplah untuk sebagai pembahasan sedikit saqafah, itu wawasan untuk kita. Ya, kalau seandainya nanti ada perbudakan, kita tahu sedikit tentang masalah cara memerdekakan budak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang kesampaian ini bermanfaat. Sebelum kita tutup, kalau ada yang ingin ditanyakan, maka silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan Pak Parno. Zaman para sahabat itu jelas, kalau kita mempunyai budak, perempuan kita halal menggaulinya. Iya. Nah, sekarang itu apakah berlaku sebaliknya istri para sahabat kalau dia mempunyai seorang laki-laki? Tidak, ya. Jadi ulama itu sepakat bahwasanya seorang laki-laki, ya, boleh menggauli budak wanitanya. Tapi tidak sebaliknya, artinya kalau tuannya adalah seorang wanita, budaknya laki-laki, boleh enggak? Ya, dia bergaul dengan budak. Jadi jawabannya tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Dan ini yang disepakati oleh para ulama, ya. Tidak diperbolehkan seorang tuan wanita bergaul dengan budak laki-lakinya. Allahu a'lam bishawab. Nah, jadi ini khusus untuk kalau laki-laki, ya. Karena jelas nasabnya jelas kalau memang tuannya laki-laki. Tapi kalau perempuan, wah, ini bisa merusak nasab. Apalagi kalau wanita itu sudah menikah, ya, jelas nggak diperbolehkan. Wanita itu punya suami, dia punya budak juga, dia bergaul sama budaknya, nggak boleh. Nasabnya amburadul nanti. Kalaupun dia belum menikah pun tetap tidak diperbolehkan, ya. Seperti itu yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ada pertanyaan? Silakan Pak. Zaman sekarang ini budaknya masih ada tak? Ya, belum ada. Nanti adanya di mendekati akhir zaman, ya. Kalau sekarang belum ada lagi. Cuma ada budak-budak Palembang ini. Ini nggak masalah, tapi dinikahi, ya. Kalau budak-budak Palembang, ya, budak betina dinikahi, Pak, ya. Nah, kalau langsung digauli nggak boleh, ya. Zina itu. Nah, ya, belum ada perbudakan di zaman sekarang, ya. Nanti kalau ada peperangan antara umat Islam dan orang kafir, ya, ada orang kafir yang ditawan, maka itu diperbudak, itu ada. Seperti itu. Tapi kalau sekarang kan belum ada peperangan yang jelas antara kaum muslimin dengan orang kafir seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan pembantu bukan budak. Ya, pembantu bukan budak, beda hukumnya. Nah, silakan. Menggauli budak tadi, apakah dinikahin dulu atau? Enggak, langsung saja, tidak perlu nikah. Ya, langsung digauli seperti itu. Tidak harus akad nikah dan sebagainya, karena dia milik kita. Karena dia milik kita. Ya, jadi enggak perlu akad nikah lagi seperti itu, langsung saja digauli. Makanya kita dapatkan sebagian ulama-ulama zaman dulu itu enggak nikah, ya. Ada kemungkinan mereka itu punya budak, Pak. Ada kemungkinan, kita enggak memastikan juga.
Ya, kok ada ulama-ulama yang nggak nikah ya? Bisa jadi dia ada budak, jadi tetap syahwatnya bisa tersalurkan. Kalaupun nggak nikah dan tidak ada budak, ya memang mereka itu sibuk dengan ilmu. Jadi nggak sempat misalnya, ya. Tapi kan ada kemungkinan mereka punya budak. Kalau kita sekarang, ya, ulama bukan, nikah enggak, seperti itu. Mau kemana? Disalurkan syahwatnya. Kalau enggak zina nantinya, ya, maka segera nikah. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama membujang. Kalau memang sudah merasakan punya kemampuan, nikah. Kata Rasulullah, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian punya kemampuan untuk menafkahi istrinya lahir dan batin, maka nikah segera. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj, karena dengan nikah pandangan lebih terjaga, kemaluan lebih terjaga. Ya. Kalau enggak bisa, banyak-banyak puasa. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Tanya WhatsApp tadi, Pak. Pada suatu ketika itu ada orang yang kehilangan barang dan dia mengambilnya. Udah itu dia lama udah tidak ketemu ya. Barang itu sebetulnya ada yang ngambil uang itu tadi, tapi dia menyamar kalau menghilang terus ya. Datang suatu ketika dia minta maaf dan sakit tadi orang yang kira-kira bisa mau ketuanya tadi yang punya tidak memaafkan gitu. Hak dia. Ya, kalau dia tidak memaafkan itu adalah hak dia. Ya. Tapi kalau cuma sekedar diambil barang dan barang dikembalikan, ya sudah. Seperti itu. Berarti kan impas ya. Kecuali dia nggak mengembalikan, cuma minta maaf. Tolonglah dihalalkan, Pak. Ya, kita nggak mau, hak kita, Pak. Nggak bisa kita maksa orang. Dan memberikan maaf itu ya nggak wajib. Memberikan maaf itu tidak wajib, cuma dianjurkan betul. Kalau memaafkan, memberikan maaf itu wajib, nggak perlu ada pengadilan, Pak. Ya, nggak perlu ada pengadilan. Kenapa harus ada pengadilan? Karena apa? Orang nggak mau memaafkan. Ya, orang tidak mau memaafkan. Keluarga antum dibunuh oleh seorang, dia minta maaf, Pak, tolong Pak, maafkan Pak. Kalau wajib kan sudah saya maafkan, selesai. Kalau memang wajib. Tapi enggak, saya enggak mau maafkan, pokoknya kita ke pengadilan. Nah, itulah ada pengadilan, tujuannya kalau enggak memaafkan, diadili, gimana hukumnya? Bunuh, dikisos. Ya, mencuri, potong tangan. Ghasab, dihukum apa? Di penjara ataupun hukum yang lain. Yang jelas balikkan barangnya dulu. Ya, paksa pokoknya gimana dia mengembalikan barang tadi. Seperti itu. Wajib dia kembalikan barang tadi. Kalau dia enggak bisa, ya maka dia tetap menanggung dosa itu. Seperti itu. Jadi sekali lagi tidak wajib memberikan maaf itu hak orang yang dizalimi. Tapi betul dianjurkan. Ya. Makanya kata di dalam Al-Qur'an kan banyak wa anta'fu, ya kan? Khairul lakum, kalian memaafkan itu lebih baik. Ya. Untuk kalian seperti itu, wa'fu wasfahu. Maafkanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, betul diperintahkan. Ya, maka kalau kita menjadi orang yang dizalimi, kalau ditanya, Ustaz, bagusnya kita maafkan atau tidak? Kalau wajib enggak wajib. Ya, kita boleh. Anda pokoknya enggak mau, Anda nuntut di akhirat. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Gimana lagi? Makanya hati-hati jangan menzalimi orang. Kalau dapat orang seperti itu gimana tuh? Ya, di akhirat, Pak, aduh berat sekali rasanya. Ya. Nah, jadi jangan menzalimi orang. Kalau dia nggak memaafkan itu hak dia, tapi dianjurkan. Kalau ditanya, Ustaz, gimana afdolnya memaafkan atau tidak? Maka jawabannya maafkan. Ya, antum nggak memaafkan ingin mendapat apa nanti di akhirat? Kan pahala, betul ya? Saya nggak memaafkan, saya mau dapat pahala di akhirat. Ya, Bapak, antum memaafkan pahalanya lebih besar. Ya, kalau memang antum pengen dapat pahala, maafkan karena pahalanya lebih besar. Ya. Kalau tuh nggak memaafkan itu berarti bukan hanya ingin dapat pahala saja, ada keinginan lain khawatirnya. Ya, apa ingin saudaranya diazab? Wah, ini salah kalau seperti ini. Maka maafkan lebih afdol. Maafkan lebih afdol seperti itu. Tapi sekali lagi nggak wajib, itu hak dia. Ya, kalau sampai diwajibkan, tadi untuk apa ada hukum-hukum pengadilan Islam dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik. Masih ada pertanyaan? Silakan Pak. Menggantinya tadi misalnya kita jauh kan untuk
nemuin di situ kan kita nggak sanggup, kita bersedekah atas nama dia gitu. Atau sumbang ke masjid atau apa. Kalau orangnya masih ada tidak boleh. Nah, kalau orangnya masih ada dan kita tahu meskipun jauh tetap harus dikembalikan. Kalau nggak tahu orangnya sudah hilang, nah itu yang diperbolehkan kita untuk sedekah atas nama dia. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita seperti itu. Ya, tapi kalau kita masih tahu ada orangnya meskipun jauh tetap harus dihubungi dan dicari dan diganti. Kalau dia minta ganti, kalau enggak ya minta maaf seperti itu. Intinya dihalalkan. Allahu a'lam. Silakan Pak. Buah-buahan yang masuk ke pekarangan ya tetap kalau dia masih di tanah orang yang punya itu ya dia ditanam di tanah dia. Cuma memang ketika berbuah agak offside dikit ya ke tempat kita seperti itu ya, tetap itu punya dia. Nggak boleh kita ambil seenaknya. Nggak boleh kita ambil seenaknya. Cuma kita sampaikan kepada dia, tolong ini buahnya sudah sudah ke tempat kita, antum ngasih nggak pernah ya, tapi buahnya sampai ke tempat kami, sampaikan Pak. Kalau kita nggak senang, ya seperti itu, sampaikan kepada dia. Tapi nggak boleh juga langsung kita potong sendiri. Wah ini kan tanah saya dipotong, nggak juga seperti itu. Kecuali dia nanam kita, baru itu berhak kita untuk ambil. Kalau cuma agak menjorok ke tempat kita itu tetap nggak boleh seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mungkin sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.